Jawaban IPS Sosiologi untuk SMA kelas 10 semester 2. Kakak akan bahas bab 1, kemudian video selanjutnya ada asesmen tengah semester, lembaga sosial pada bab 2, dan asesmen akhir tahun. Jadi kalian tetap bunyikan loncengnya sehingga kalian tahu video terbaru ya. Buka halaman 4, soal nomor 1, ciri-ciri tindakan sosial afektif ditunjukkan oleh angka 1, jawabannya B, 1, 3, dan 5. Kemudian soal nomor 2, contoh tindakan rasional instrumental ditunjukkan oleh pernyataan. Nomor 2 jawabannya D, Angga menabung uang sakunya untuk membeli laptop. Oke, halaman 5, soal nomor 3, fenomena pada wacana dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial karena jawaban nomor 3E memengaruhi individu lain untuk melakukan perilaku serupa. Soal nomor 4, aktivitas pada gambar termasuk tindakan sosial rasional instrumental karena 4 jawabannya adalah D, didasari keinginan melindungi diri dan mengurangi resiko penyakit. Soal nomor 5, jenis tindakan sosial yang tepat untuk mengisi kolom X dan Y adalah 5, jawabannya B, tindakan sosial berorientasi nilai dan tindakan sosial afektif. Soal nomor 6, Ivana dan Gandhi belajar kelompok di rumah Fendi. Saat memasuki waktu ibadah, Gandhi berhenti sejenak dan izin melaksanakan ibadah. Ivana dan Fendi pun mempersilahkan Gandhi untuk beribadah. Perilaku Gandhi menunjukkan tindakan sosial yang didasarkan atas nilai. 6, jawabannya B, religius. Soal nomor 8, pelaksanaan upacara adat termasuk contoh tindakan sosial tradisional karena dilakukan dengan cara. 8, jawabannya A, mengulang kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Soal nomor 9, jenis tindakan sosial berdasarkan ilustrasi di atas adalah 9, jawabannya E, tindakan rasional instrumental. Soal nomor 10, jenis tindakan sosial berdasarkan aktivitas pada gambar di atas adalah 10, jawabannya E, tindakan sosial berorientasi nilai karena dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Jawaban esai halaman 6. Kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, Gia menyanyikan lagu kesukaannya di kamar untuk menghibur diri. Menurutmu apakah perilaku Gia termasuk tindakan sosial? Jelaskan pendapatmu. Dan jawabannya adalah tindakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan individu saat berhubungan dengan individu lain, memiliki makna dari perilakunya dan memengaruhi perilaku orang lain. Dengan demikian, aktivitas yang dilakukan Gia tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial. Soal nomor 2, deskripsikan ciri-ciri tindakan sosial tradisional. Jawabannya adalah A, dilakukan atas dasar adat, tradisi atau kebiasaan yang mendarah daging. B, tujuan dan cara melakukannya berbentuk repetitif atau mengulang. C, diwariskan dari generasi sebelumnya sehingga tidak dibangun dengan refleksi sadar. Soal nomor 3, berikan 2 contoh tindakan sosial afektif di lingkungan sekitarmu, yaitu jawabannya A, Pak Jati ikut menangis saat melihat anaknya yang masih bayi harus diinfus. B, Tiara bersorak gembira bersama supporter lainnya saat melihat tim sepak bola kebanggaannya memenangkan kejuaraan. C, Fani menangis saat mendengar kabar salah satu teman di sekolahnya meninggal dunia. Soal nomor 4, menabung di bank termasuk jenis tindakan rasional instrumental. Menurutmu benar atau salah pernyataan tersebut? Jelaskan pendapatmu. 4, jawabannya pernyataan pada soal benar. Menabung di bank termasuk contoh tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental dilakukan berdasarkan rasio atau akal untuk mencapai tujuan tertentu. Menabung di bank bertujuan untuk mengantisipasi adanya kebutuhan yang tidak terduga dalam keuangan yang sehat. Seseorang perlu memiliki dana darurat yang memadai. Tindakan tersebut didasarkan rasio yang logis. Soal nomor 5, apa yang menjadi pertimbanganmu melakukan tindakan sosial berorientasi nilai? Jelaskan dasar pendapatmu. Jawabannya, tindakan sosial berorientasi nilai merupakan tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat seperti etika, moral, religi, dan kemanusiaan. Dasar tindakan ini adalah nilai-nilai yang diyakini pelaku tindakan sosial tersebut. Oleh karena itu, tindakan sosial berorientasi nilai mengutamakan apa yang dianggap baik atau buruk dan benar atau salah menurut tatanan dalam masyarakat. Oke, sekarang buka halaman 10, soal nomor 1, interaksi sosial senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang terjadi apabila tidak ada interaksi sosial adalah 1, jawabannya C, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.
Soal nomor 2, berdasarkan gambar, ciri interaksi sosial antara petugas keamanan dan pengemudi kendaraan adalah. Jawaban yang 2 adalah D, adanya komunikasi menggunakan simbol. Soal nomor 3, bentuk interaksi sosial yang tepat untuk mengisi kolom X, Y, dan Z adalah. 3 jawabannya B, individu dan kelompok, antar kelompok, serta antar individu. Halaman 11 soal nomor 4, contoh interaksi sosial yang dipengaruhi faktor sugesti ditunjukkan oleh pernyataan. 4 jawabannya E. Bella mengonsumsi obat herbal atas saran Bayu karena pernah menderita penyakit serupa. Soal nomor 5, proses sosial disosiatif ditunjukkan oleh pasangan. 5 jawabannya A, X1 dan Y1. Soal nomor 6, proses sosial dalam bentuk akomodasi ditunjukkan oleh angka. 6 jawabannya C, 1, 3, dan 5. Soal nomor 7, tim sukses X melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan tim sukses Y kepada pihak yang berwenang. Akibatnya proses pemilihan kepala daerah menjadi kacau dan diberhentikan sementara waktu. Dampak negatif proses sosial disosiatif tersebut adalah. 7 jawabannya A, menyebabkan perpecahan antar kelompok. Soal nomor 8, gambar di atas termasuk bentuk proses sosial asosiatif karena. 8 jawabannya B, mengarah pada upaya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Soal nomor 9, Bu Wina memprovokasi tetangganya agar tidak membeli keripik dagangan Pak Hendra karena dituduh menggunakan pewarna pakaian. Akibatnya keripik dagangan Pak Hendra menjadi sepi pembeli. Ilustrasi tersebut menunjukkan contoh proses disosiatif berupa. 9 jawabannya E, kontravensi. Soal nomor 10, proses asimilasi terkadang sulit dilakukan. Kondisi tersebut terjadi karena. Jawabannya adalah E, terisolasinya suatu masyarakat. Soal bagian B, kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Aktivitas pada gambar dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Menurutmu pernyataan tersebut benar atau salah? Jelaskan dasar pendapatmu. Jawabannya, gambar pada soal menunjukkan seseorang sedang belajar. Aktivitas tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial karena tidak ada kontak sosial dan komunikasi. Aktivitas belajar mandiri menunjukkan tindakan individu karena tidak ada hubungan timbal balik dengan orang lain. Dengan demikian pernyataan pada soal salah. Soal nomor 2, imitasi sering disalahartikan sebagai identifikasi. Jelaskan perbedaan kedua faktor pendorong interaksi sosial tersebut. Jawabannya, imitasi merupakan perilaku individu kelompok yang cenderung meniru kebudayaan dan perilaku individu atau kelompok lain. Individu atau kelompok cenderung meniru sikap, tingkah laku atau penampilan fisik individu atau kelompok lain. Sementara itu, identifikasi merupakan kecenderungan individu atau kelompok untuk menjadi sama atau identik dengan pihak lain. Identifikasi dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk belajar dan meneladani pihak lain. Oleh karena itu, mengidentifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi. Nomor 3, interaksi sosial dapat terjadi jika terdapat umpan balik feedback. Mengapa demikian? Jawabannya, umpan balik feedback merupakan bentuk respon atau tanggapan yang disampaikan komunikasi setelah mendapat pesan. Tanggapan atau respons menunjukkan adanya pemahaman kekomunikan terhadap informan atau pesan yang disampaikan. Apabila tidak terdapat respons atau tanggapan, komunikasi tidak terjalin dan pesan tidak tersampaikan. Umpan balik berperan penting dalam terbentuknya komunikasi agar dapat terjalin interaksi sosial. Soal nomor 4, berikan 3 contoh bentuk interaksi sosial antara individu dan kelompok. Contohnya, A. Guru menjelaskan materi pelajaran kepada para peserta didik di kelas. B. Seorang petugas BNN menyosialisasikan gerakan anti narkoba dalam seminar di sekolah. C. Seorang kepala desa menyampaikan pidato di depan peserta upacara ketika memperingati HUT RI. Soal nomor 5. Setiap individu atau kelompok berpotensi mengalami konflik atau pertentangan. Bagaimana sikap yang perlu ditunjukkan untuk mencegah terjadinya konflik? Jawabannya A. Menghargai perbedaan dalam kehidupan, baik perbedaan agama, etnik, ras, maupun mata pencaharian. B. Tidak memaksakan kehendak dan pendapat pada orang lain. C. Mematuhi peraturan serta nilai dan norma dalam masyarakat. Buka halaman 15, soal nomor 1. Penjelasan tepat mengenai identitas ditunjukkan oleh pernyataan. 1 jawabannya C. Identitas individu dipengaruhi
nilai dan pengalaman dari kelompok. Soal nomor 2, individu memiliki identitas personal dan identitas sosial. Salah satu aspek identitas personal adalah 2, jawabannya B, ciri fisik yang dimiliki individu. Soal nomor 3, Bastian sering melakukan pendakian dan berkemah di gunung bersama kelompok ekstrakurikuler pencinta alam di sekolahnya. Sejak mengikuti ekstrakurikuler tersebut, Bastian menjadi pribadi mandiri, pemberani, dan memiliki visi kuat. Pembentukan identitas Bastian berdasarkan ilustrasi tersebut dipengaruhi oleh 3, jawabannya E, pengalaman. Soal nomor 4, contoh identitas sosial ditunjukkan oleh pasangan. 4, jawabannya C, X2, Y1, dan Y3. Soal nomor 5, banyaknya perantau mengakibatkan munculnya keragaman identitas warga Jakarta. Keragaman identitas tersebut dapat memicu munculnya konsekuensi negatif. Upaya tepat yang perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konsekuensi negatif tersebut adalah 5, jawabannya B, menerapkan toleransi dan bersikap inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, soal nomor 6 pada halaman 16, pembentukan identitas berdasarkan faktor pengalaman ditunjukkan oleh pernyataan 6, jawabannya E, Pak Ade terpilih menjadi kepala desa selama 2 periode karena memiliki kepemimpinan bagus. Soal nomor 7, individu yang dibesarkan di lingkungan dengan sikap peduli, saling tolong menolong, dan ramah akan menunjukkan kepribadian serupa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi membentuk kepribadian individu yang sesuai dengan 7, jawabannya B, budaya masyarakat. Soal selanjutnya nomor 8, pembentukan identitas individu dapat dilakukan melalui sosialisasi. Dalam proses pembentukan identitas tersebut, sosialisasi berfungsi. 8, jawabannya D, menanamkan nilai dan norma sosial dalam diri individu. Soal nomor 9, ciri fisik Valen menunjukkan identitas sosialnya sebagai keturunan Tionghoa. Tanpa harus bertanya, banyak orang mengetahui identitas Valen tersebut. Identitas sosial yang dimiliki Valen dipengaruhi oleh faktor 9, jawabannya adalah E, genetis. Soal nomor 10, Gerald mencoba mencari kesamaan dirinya dengan salah satu ekstrakurikuler di sekolahnya. Gerald pun memutuskan untuk bergabung dalam ekstrakurikuler fotografer karena sesuai dengan hobinya. Identitas sosial Gerald dibentuk melalui model 10, jawabannya adalah C, social comparison. Baik, kita langsung membahas soal esai. Soal nomor 1, identitas individu hanya terbentuk dari ciri fisik. Menurutmu pernyataan tersebut benar atau salah? Jelaskan pendapatmu. Pernyataan pada soal salah. Identitas individu terdiri atas identitas personal dan identitas sosial. Artinya identitas individu tidak hanya dibentuk dari ciri fisik tetapi juga diperoleh dari hasil berinteraksi dengan individu atau kelompok lain. Identitas personal dan identitas sosial tidak dapat dipisahkan dan menyatu menjadi identitas individu. Oke, soal nomor 2, deskripsikan pembentukan identitas sosial individu menggunakan model interaksi sosial. Jawabannya, model interaksi sosial merupakan salah satu model pembentukan identitas yang dipengaruhi oleh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Individu mencoba menginternalisasi identitas kelompok dalam diri. Apabila identitas tersebut penting, individu akan menjadikan dirinya sebagai bagian dari kelompok. Soal nomor 3, kelompok menyimpang dalam masyarakat dapat mempengaruhi proses pembentukan identitas individu. Mengapa demikian? Jawaban nomor 3, hubungan sosial antara individu dan kelompok dapat memengaruhi pembentukan identitas individu. Melalui hubungan sosial, kelompok mewariskan nilai dan norma kepada anggota untuk diikuti. Proses internalisasi nilai dan norma sosial dari kelompok menyimpang memengaruhi pembentukan identitas individu. Kelompok menyimpang dapat membawa pengaruh negatif terhadap kepribadian seseorang. Soal nomor 4, gelar nama yang dimiliki masyarakat Bali dapat digunakan untuk mengetahui kasta seseorang. Jelaskan faktor pembentuk identitas individu tersebut. Jawabannya, mayoritas masyarakat yang tinggal di Bali memiliki gelar di depan namanya. Contoh gelar tersebut yaitu Ida, Bagus, Idayu, Korda, Putu, Kadek, Nyoman, dan Ketut. Gelar tersebut menjadi identitas individu yang merepresentasikan kasta seseorang. Gelar tersebut diberikan secara turun-temurun dan hanya dilakukan oleh masyarakat suku Bali. Dengan demikian, dapat disimpulkan tradisi memberi gelar menunjukkan identitas individu yang terbentuk oleh faktor kebudayaan. Asesmen harian halaman 17, soal nomor 1. Individu senantiasa melakukan tindakan sosial dalam masyarakat. Contoh tindakan sosial yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan.
Jawabannya 1C. Sila rajin berlatih berkuda agar tampil maksimal saat kejuaraan. Soal nomor 2, aktivitas pada gambar menunjukkan bentuk. 2, jawabannya E, tindakan sosial berorientasi nilai. Soal nomor 3, ciri-ciri tindakan sosial rasional instrumental yang tepat ditunjukkan oleh pasangan. 3, jawabannya C, X2, Y1, dan Y2. Soal nomor 4, Pak Dery aktif mengikuti berbagai kegiatan di desanya seperti kerja bakti dan menjenguk tetangga yang sakit. Tindakan Pak Dery menunjukkan jenis tindakan sosial. 4, jawabannya D, berorientasi nilai. Soal nomor 5, ilustrasi di atas menunjukkan jenis. 5, jawabannya B, tindakan sosial tradisional. Soal nomor 6, halaman 18. Contoh tindakan sosial afektif yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan. 6, jawabannya D, Bu Mita menangis saat melihat anaknya yang masih kecil harus menjalani operasi. Soal nomor 7, proses sosial asosiatif berupa akomodasi ditunjukkan oleh angka. 7, jawabannya B, 1, 2, dan 5. Soal nomor 8, saat di Pantai Kuta, Thalia menyapa turis menggunakan bahasa Inggris. Bahkan Thalita mengajak turis tersebut foto bersama. Ciri-ciri interaksi sosial antara Thalia dan turis tersebut adalah nomor 8, jawabannya D, terjadinya komunikasi antar pelaku. Soal nomor 9, gambar di atas menunjukkan interaksi sosial karena adanya. 9, jawabannya C, komunikasi melalui kontak sosial langsung. Soal nomor 10, contoh bentuk interaksi sosial antara individu dan kelompok ditunjukkan oleh pernyataan. 10, jawabannya C, Bu Karina menyosialisasikan cara mendaur ulang sampah kepada ibu-ibu PKK. Soal nomor 11, Bian meniru kebiasaan kebut-kebutan di jalan raya dari kakaknya. Ia menganggap tindakan tersebut asik dan menyenangkan, padahal kebut-kebutan di jalan dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lain. Ilustrasi tersebut menunjukkan contoh imitasi negatif karena. 11, jawabannya B, proses imitasi mengarah pada tindakan menyimpang. Soal nomor 12, mayoritas warga di kompleks Flamboyan adalah pendatang dari berbagai daerah. Upaya tepat yang dapat dilakukan ketua RT untuk menciptakan hubungan sosial asosiatif di kompleks tersebut adalah 12, jawabannya C, mengadakan kegiatan yang dapat diikuti dan dilakukan secara bersama. Soal nomor 13, bentuk proses asosiatif yang tepat untuk mengisi huruf X, Y, dan Z pada tabel adalah 13, jawabannya D, akulturasi, amalgamasi, dan akomodasi. Soal nomor 14, Dennis menjadi minder dan tidak percaya diri saat melihat lawannya dalam lomba Olimpiade Sosiologi Nasional. Joan pun menyemangati Dennis. Akhirnya Dennis optimis dan mampu meraih kemenangan. Kesimpulan tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah 14, jawabannya C, motivasi yang dimiliki Dennis muncul dari dorongan orang lain. Soal nomor 15, kompetisi tidak selalu berdampak negatif. Kompetisi yang sehat juga dibutuhkan agar masyarakat mampu. 15, jawabannya C, mengembangkan potensi dan kualitas diri. Soal nomor 16, contoh identitas sosial ditunjukkan oleh pernyataan. 16, jawabannya E, Asep adalah siswa SMA menjabat ketua OSIS dan berstatus sebagai anak sulung. Soal nomor 17, pernyataan tepat mengenai identitas individu ditunjukkan oleh angka. 17, jawabannya C, 2, 3, dan 5. Soal nomor 18, pembentukan identitas berdasarkan faktor biologi terdapat pada pernyataan. 18, jawabannya E, Rara memiliki bentuk wajah oval dan rambut hitam lurus seperti ibunya. Soal nomor 19, sejak kecil hingga saat ini Wahrul tinggal di Baru, Sulawesi Selatan. Ia lahir dari keluarga suku Bugis. Dengan demikian ia mengategorikan dirinya sebagai etnik Bugis. Wahrul merupakan model self-categorization dalam pembentukan identitas sosial dengan cara. 19, jawabannya B, mengenali identitas dan mencocokkan kategori yang sesuai dengan dirinya. Soal nomor 20, contoh pembentukan identitas individu berdasarkan faktor kelompok terdapat pada pernyataan. 20, jawabannya C, Jenny memiliki pola pikir kritis karena sering melakukan diskusi bersama teman-teman kuliahnya.